Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana subulas salam wa bahamana bi syariatihil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang penuh barokah dan mulia ini, Allah masih membimbing kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Dan Allah juga masih memberikan kepada kita hidayah yang merupakan prerogatif dari Allah, sehingga dengan hidayah tersebut kita bisa bermunajat kepada Allah lewat sholat Jumat. Dan Allah juga masih memberikan kepada kita nikmat, yaitu nikmat ruh, di mana dengan ruh ini jasad kita bisa melangkah di tempat yang mulia ini. Maka segala apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, jadikanlah semuanya menjadikan diri kita menjadi manusia yang bertakwa. Takwa yang bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga takwa yang harus dibuktikan, baik itu secara zahir dan batin. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi zahira wa batina. Menjunjung segala perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, baik itu secara zahir dan juga secara batin. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan dan curahkan buat junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, diceritakan dalam satu riwayat, sesungguhnya alam kubur itu memanggil setiap manusia tidak kurang dalam setiap harinya 5 kali. Apa yang dimaksud dengan alam kubur itu? Alam kubur itu ulama mendefinisikan al-hijaju bainad dunya wal akhirah, yaitu pembatas antara kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mati, dan tempat setelah kematiannya itu adalah alam kubur atau yang kita sebut dengan alam barzah. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat alam kubur itu menyeru kepada umat manusia atau makhluk hidup, yaitu dengan 5 seruan. Apa yang 5 seruan itu? Yang pertama, alam kubur mengatakan kepada manusia, Anna baitul wahda. Wahai manusia, aku adalah rumah yang sepi. Setiap hidup manusia di dunia ini ketika dia masuk ke alam kubur, maka semuanya ketika masuk ke alam kubur tidak ada satupun teman. Baik dia raja yang banyak pengikutnya, maka ketika masuk ke alam kubur, maka dia akan menghadapi kesepian. Baik dia ketika rakyat jelata, maka ketika dia masuk ke alam kubur juga mengalami kesepian. Sepi dalam satu tempat perpindahan alam. Dari perpindahan alam dunia menuju alam barzah adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Lalu apa yang menjadi teman kita ketika kita sepian di alam barzah atau alam kubur? Maka Nabi mengatakan, "Waj'alaka mukhnisan qiraatal Qur'anil Karim." Maka supaya engkau tidak kesepian di alam barzah, maka jadikanlah Al-Quran yang kita baca
nanti insya Allah akan menjadi sahabat kita, peneman kita ketika kita sendirian di alam barzah. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka sesungguhnya nanti Al-Qur'an akan hadir pada hari kiamat. Dia akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membaca. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an." Sinarilah rumahmu dengan membaca Al-Qur'an. Artinya, ketika ada seseorang yang punya rumah yang megah, fasilitas di dalam rumahnya itu semuanya serba ada. Tetapi apabila tidak ada Al-Quran yang dibaca, maka sesungguhnya rumah itu adalah gelap seperti halnya kuburan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka rajinkanlah untuk membaca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca adalah merupakan mukjizat yang paling terbesar di antara mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, apa kata alam kubur kepada umat manusia? Anna baitu zulma, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rumah yang gelap gulita. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika tubuh kita telah terbujur kaku, terbungkus kain kafan, lalu kemudian diturunkan ke dalam liang lahat, begitu tubuh kita menyentuh dasar kubur, kegelapan yang lebih pekat dari malam daripada malam tanpa bulan dan bintang segera menyelimuti tubuh kita. Kubur kita bagaikan jurang tanpa dasar, penuh dengan kegelapan yang mencekam dan dingin yang menusuk tulang. Di tengah kegelapan itu, lalu tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggelegar, seolah-olah seluruh bumi meratap. Setiap jengkal tanah yang menutupi tubuh kita bagaikan tirai besi yang menghalangi cahaya masuk. Kegelapan itu begitu pekat, lebih pekat daripada tinta hitam yang tumpah di atas kampas malam. Kita hanya bisa meraba-raba dalam kesunyian yang memekakkan telinga tanpa sedikit pun harapan akan cahaya. Namun, di tengah kegelapan itu, ternyata ada satu amalan yang mampu menghadirkan cahaya yang terang benderang, menerangi setiap sudut kubur kita yang gelap gulita. Amalan itu tak lain dan tak bukan adalah yaitu sholat malam atau qiyamul lail. Maka daripada itu, baginda Rasul mengatakan, "Panawirni bi sholatil lail." Jika engkau ingin terang alam kuburmu dari kegelapan, maka sinarilah alam kubur tersebut dengan melaksanakan sholat malam. Jemaah yang dirahmati Allah, sholat malam itulah tidak identik dengan pelaksanaan sholat tahajud. Begitu sholat isya tiba, lalu kemudian kita sholat sunat, baik itu sholat witir, sholat hajat, sholat tobat dan sebagainya, maka sesungguhnya seluruh amalan-amalan ibadah yang kita lakukan pada waktu malam, maka sesungguhnya akan menjadi penerang ketika kita masuk ke alam barzah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, rajinkanlah untuk melaksanakan sholat, karena sesungguhnya amalan sholat adalah merupakan amalan yang paling terbaik dibandingkan dengan amalan-amalan lainnya. Abdulus sholati ba'dal matubah sholatul lail. Nabi mengatakan sebaik-baiknya sholat sesudah sholat wajib adalah pelaksanaan sholat sunat. Dengan kita merajikan sholat sunat, maka insya Allah ketika kita berada di alam kubur, maka kegelapan itu akan disinari dengan amalan ibadah sholat malam. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya adalah alam kubur mengatakan kepada kita, Anna baitut turab, wahai manusia, aku sesungguhnya adalah merupakan rumah tanah. Rumah tanah yang dimaksud bukanlah rumah biasa. Rumah tanah bukanlah istana megah dengan pilar-pilar menjulang, bukan pula villa mewah dengan kolam renang berkilauan. Tapi rumah tanah itu adalah di mana jasad kita dimasukkan ke liang lahat, di mana seluruh keluarga kita meninggalkan kita semua. Anak, istri yang mencintai kita dan kita juga mencintai mereka, semuanya akan meninggalkan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika kita terbaring kaku di alam barzah, di mana alam barzah tersebut rumahnya adalah rumah tanah, maka baginda Rasul mengatakan, "Fahmilil firash wa huwal amalus sholih." Maka bawalah kasur. Kasur yang dimaksud bukanlah spring bed yang kita beli dengan jutaan rupiah,
Tapi kasur yang dimaksud adalah amalus solih, yaitu perbuatan yang baik. Perbuatan baik bukanlah hanya sekedar melaksanakan ibadah haji dan umroh, tapi perbuatan baik adalah segala sesuatu yang bernilai kebaikan di mata Allah, sekalipun itu hanya mengambil sesuatu yang menyakitkan duri di jalan, maka itu adalah nilai kebaikan. Bahkan dalam satu riwayat, ada seseorang pelacur di mana dia suka melakukan perbuatan yang keji, suka melakukan perbuatan maksiat dan dosa, tapi ternyata dia diampunkan dosanya oleh Allah dikarenakan dia memberikan minum kepada seekor anjing. Lalu kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi yang hidup kala itu dengan mengatakan, wahai nabiku, sampaikan kepada dia, maka sesungguhnya ketika dia memberikan sayang kepada seekor anjing yang merupakan makhluk yang najis menurut kita, tapi ternyata dia memberikan kasih sayang kepada makhlukku, maka seluruh dosanya akan kuampunkan. Ini artinya adalah tidak ada amalan sedikit pun apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, maka sesungguhnya itu bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, sekalipun nanti jasad kita akan masuk ke liang kubur, yang kita akan sebutkan dengan rumah tanah, nanti rumah tanah tersebut akan diberikan kasur, di mana kasurnya adalah amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang keempat, alam kubur mengatakan kepada kita, ana baitul afai, wahai manusia, aku adalah tempat di mana binatang-binatang berbisa ada di hadapanku atau di dalamku. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika manusia yang hidupnya bahagia, yang suka melaksanakan amalan-amalan yang luar biasa, maka ketika dia masuk ke alam kubur, maka dia akan mendapatkan rodatum miryadil jannah, seperti halnya taman-taman surga. Tetapi apabila ada manusia yang lalai kepada Allah, yang lebih mendahulukan dunia daripada kehidupan akhirat, yang lebih mendahulukan dunia daripada Sang menciptakan dunia, maka nanti ketika dia masuk ke alam kubur, maka apa yang terjadi? Binatang-binatang berbisa akan menyiksanya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ternyata salah satu binatang yang Allah siapkan di alam kubur yang kita sebut dengan hayatul aqrab, yaitu adalah ular aqrab. Di mana ular aqrab ini adalah merupakan satu ekor, di mana kepalanya memiliki 70 ekor. Andai kata ketika kita masuk ke alam kubur, amalan-amalan ibadah kita banyak, rajin bersedekah, mendahulukan Allah daripada segalanya, bersilaturahim, memberikan yang terbaik semata-mata niatnya karena Allah, maka insya Allah ular tersebut tidak akan masuk dan datang kepada kita. Tetapi apabila kita suka memusuhi orang, suka menghina orang, suka melantarkan orang-orang yang menjadi kewajiban kita untuk menafkahi, maka bisa jadi ular aqrab itu akan mendatangi kita. Sekalipun kita punya pengaruh di dunia, punya kedudukan sosial yang tinggi, tapi ketika jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menyiksa kita, yang salah satunya adalah dengan siksaan binatang buas yang disebut dengan hayatul aqrab, yaitu ular aqrab. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir adalah alam kubur menyeru kepada manusia dengan ucapan, anna baitus sa'il munkar wa nakir, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah tempat di mana engkau akan ditanya oleh makhlukku yang bernama Munkar dan Nakir. Apa itu Munkar dan Nakir? Di mana dia ditugaskan oleh Allah untuk menanyai orang-orang ketika dia berpindah dari alam dunia menuju alam kubur. Setiap manusia akan ditanyai, bahkan Nabi pun juga ditanyai, bahkan wali-wali Allah juga ditanyai. Tinggal lagi ada yang ditanya sanggup memberikan pertanyaan benar, tapi ada juga makhluk Allah ketika ditanya malaikat Munkar dan Nakir, maka dia tidak bisa menjawabnya. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan malaikat Munkar Nakir? Begitu orang-orang yang mengantarkan jenazah tersebut masuk ke liang lahat, 7 langkah mereka berangkat meninggalkan orang yang meninggal tersebut, lalu buah makhluk Allah itu akan datang. Apabila buah makhluk Allah itu datang, yang didatanginya adalah orang beriman,
maka ketukannya seperti ketukan yang penuh dengan kasih sayang. Tapi apabila ada makhluk Allah yang didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir, maka ketukannya lebih dahsyat daripada petir dan halilintar yang sangat menjambar. Jiwanya ketakutan, ruhnya menggetar dikarenakan dosa-dosa yang dilakukan. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah, wahai fulan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapakah nabimu? Ma kitabuka, siapakah apakah kitabmu? Ma nabiyuka, siapakah nabi dan rasulmu? Semuanya itu akan ditanyai. Sesungguhnya ketika itu yang menjawab bukanlah otak kita, karena sesungguhnya otak kita ketika itu telah lemah dikarenakan ruh kita dicabut, organ-organ saraf kita kemudian tidak berfungsi. Kemudian ingatan memori kita juga tidak berfungsi, karena sesungguhnya ketika itu apa yang terjadi seluruhnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wahai manusia, pada hari di mana engkau akan dikunci mulutmu, engkau akan diikat kakimu, dan kakimu dan tanganmu semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah bima kanu yaksibun, dengan apa yang kau lakukan selama ini. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang bisa membuat pertanyaan malaikat mungkar dan nakir bisa kita jawab? Maka saya katakan, faksir ala zohri qaula syahadaitaini yumkinu laka an tujawibahu. Maka sesungguhnya ketika engkau memperbanyak membaca 2 kalimat syahadat sewaktu dunia, membaca 2 kalimat syahadat artinya adalah tidak meninggalkan sholat. Sesungguhnya ketika orang itu sholat, maka dipastikan pada waktu dia membaca tahiyat awal dan akhir, maka sesungguhnya dia membaca syahadat. Artinya, ketika ada orang-orang yang hidup di dunia tidak meninggalkan sholat, sering berkomunikasi Allah, sering menanjak dan menangis dalam ratapan dengan sholat, maka insya Allah pertanyaan mungkar dan nakir akan bisa dijawab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alam kubur itu pasti akan mendatangi kita, siapapun kita. Tidak ada orang yang hidup abadi di muka bumi ini. Bahkan kekasih Allah baginda Rasulullah SAW juga mengalami namanya alam kubur. Kalau sekelas Utsman bin Affan yang merupakan sahabat Rasulullah, menantu Rasulullah yang dermawannya sangat luar biasa, wafat tidak kurang dari 1000 tahun yang lalu, tapi ternyata kedermawannya, hartanya sampai saat ini masih ada. Tercatat di tahun 2020 harta wakaf Utsman bin Affan tidak kurang dari 2,256 triliun. Ternyata kedermawanan Utsman bin Affan sampai saat ini masih berjalan. Tapi apa yang terjadi ketika Utsman bin Affan ditanya, wahai Utsman, apa yang membuatmu takut di dunia ini? Apa jawab Utsman? Wahai sahabatku, yang membuatku takut bukanlah ketika aku dikepung oleh musuhku. Ketika aku tidak akan takut ketika panah-panah atau pedang-pedang musuh itu menancap di tubuhku. Tapi sesungguhnya yang aku takutkan adalah ketika aku masuk ke alam kubur, tidak ada sahabat, rumah yang gelap, di mana ada binatang-binatang berbisa. Saat aku tidak mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, maka disitulah aku akan merasakan azab dari alam kubur yang sangat luar biasa. Jemaah yang dirahmati Allah, untuk sekelas Utsman bin Affan yang ibadahnya sangat luar biasa, yang dermawannya sangat luar biasa, beliau begitu takut dengan alam kubur, begitu takut dengan azab kubur. Lalu bagaimana dengan kita? Seberapa banyak amal ibadat kita hadapkan kepada Allah? Seberapa banyak harta kita yang kita sedekahkan kepada orang yang tidak mampu? Apakah harta kita mampu mengimbangi kedermawanan Utsman bin Affan? Apakah amal ibadah kita, sholat kita dan sebagainya bisa mengimbangi bagaimana pahala daripada Utsman bin Affan? Pasti disastikan kita tak akan mampu mengimbangi. Kalau sekelas Utsman bin Affan saja beliau takut dengan alam kubur, lalu bagaimana dengan kita yang kelas ibadahnya lebih daripada Utsman bin Affan? Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka jadikanlah akhir-akhir dari usia kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin usia kita semakin lanjut, bukan menunjukkan umur kita semakin panjang, tapi sesungguhnya menentukan kalau umur kita semakin hari semakin dekat dengan alam kubur. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini
mampu mengetuk hati kita untuk semakin dekat kepada Allah, untuk semakin dekat mengingat kematian. Dengan sesungguhnya kita mengingat kematian, sesungguhnya akan membuat kita semakin dekat dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.